Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita untuk dapat melaksanakan diskusi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kami dari kelompok 6 dengan materi paragraf. Saya sendiri Maisyito Resti Ibunda sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Muhammad Rigan Ginola. Kemudian ada Angeli, dan Yusraini Yaskia. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kami akan memaparkan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rigan Ginola. Kepada Bang Rigan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu mengenai tentang paragraf, yaitu tentang pengertian paragraf. Ada beberapa materi yaitu mengenai kelompok kami, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian paragraf, yang kedua yaitu unsur-unsur paragraf, yang ketiga ciri paragraf yang baik, yang keempat yaitu jenis-jenis paragraf, dan terdapat 5 bagian. Yang pertama itu deskriptif, naratif, argumentatif, ekspositorif, dan persuasif. Selanjutnya itu yang kelima yaitu pola pengembangan paragraf, dan materi terakhir yaitu mengenai transisi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran Wiyanto tahun 2004. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf merupakan unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Paragraf yang baik minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan. Yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur paragraf. Pertama yaitu gagasan pokok atau utama. Gagasan pokok merupakan jiwa dari paragraf yang berisi dasar masalah yang akan dibicarakan. Gagasan utama berisi pernyataan umum tentang isi keseluruhan paragraf. Gagasan utama biasanya terdapat di dalam kalimat topik atau kalimat utama. Akan tetapi, gagasan utama tidak selalu berada di dalam kalimat utama. Contoh gagasan utama sebagai berikut. Pukul 07.00, Rudi sudah berada di kampus. Dia duduk sejenak di taman kampus sambil menggendong tas kuliahnya. Lalu 3 temannya datang. Masing-masing membuka tasnya dan mengeluarkan buku dan alat tulis. Suasana sunyi, 5 menit kemudian mereka bersuara amat gaduh. Entah apa yang mereka perdebatkan, 10 menit kemudian suasana kembali sunyi. Mereka membaca dan menulis. 30 menit kemudian seseorang membacakan hasil akhir mereka. Terdengar sayup-sayup mereka berucap alhamdulillah tugas kelompok telah selesai. Yang kedua yaitu ada kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Kalimat topik berisi pernyataan umum yang memerlukan kalimat penjelasnya. Kalimat topik dapat berada di awal, di akhir, dan di tengah, di awal dan di akhir, dan di seluruh paragraf.
Namun kalimat topik yang berada di seluruh paragraf biasanya ditemukan pada cerita fiksi. Contoh kalimat topik sebagai berikut. Perang saudara di Vietnam dalam konflik Kamboja jelas membuat perekonomian Vietnam sempoyongan. Reformasi adalah kunci untuk bangkit. Karena itu, sidang pendahuluan partai yang berkuasa di negeri itu membahas soal mendasar tersebut. Akan tetapi sidang belum menghasilkan tentang arah kesepakatan reformasi menyeluruh di bidang ekonomi yang ingin dijalankan di Vietnam. Mereka bahkan menolak dengan tegas setiap usaha bagi terjadinya keterburukan politik yang dicoba jalankan. Dengan demikian, Vietnam terpaksa harus realistis melihat dirinya. Yang ketiga yaitu kalimat penjelas, pendukung atau pengembang. Kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang memperjelas atau menjabarkan kalimat topik. Kalimat penjelas diperlukan untuk memperjelas atau mengembangkan kalimat topik. Contoh kalimat penjelas sebagai berikut. Citra bisnis retail dipengaruhi dua faktor. Faktor pertama yang membentuk dan memengaruhi citra adalah komunikasi melalui media. Komunikasi tersebut membentuk citra karena kemampuannya dalam memengaruhi persepsi konsumen tentang bauran pemasaran suatu perusahaan. Faktor berikutnya adalah pengalaman konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berhubungan dengan penyedia produk atau jasa. Apabila konsumen mendapatkan produk atau jasa, harga dan kualitas yang memuaskan, konsumen cenderung mempunyai persepsi yang positif terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kalimat simpulan. Kalimat simpulan tidak selalu hadir di setiap paragraf. Kalimat simpulan ini sebenarnya merupakan kalimat penegas. Kalimat ini bertugas menegaskan kembali pernyataan yang terdapat pada kalimat topik. Oleh karena itu, dalam kalimat simpulan tidak boleh ada topik baru yang dikemukakan. Contoh kalimat simpulan. Keluarga kami selalu tampak sibuk pada pagi hari. Ayah selalu mencuri waktu untuk berlari pagi atau bersepeda di keliling rumah. Ibu pagi-pagi sekali menyiapkan sarapan dan bekal untuk dibawa saya dan adik-adik ke sekolah. Kami pun bersiap-siap berangkat ke sekolah. Tepat pukul 6, semua anggota keluarga kecuali ibu sudah meninggalkan rumah. Ciri paragraf yang baik. Ciri paragraf yang baik yang pertama yaitu kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam bentuk kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf. A. Deskriptif. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pengalaman semua panca indera dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga pembaca seakan-akan ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Contohnya yaitu
Taman itu juga dihiasi beberapa patung bangau putih. Patung-patung itu terlihat sangat unik. Di tengah taman terdapat kolam dengan air mancur. Aneka mainan anak-anak turut melengkapi Taman Wisata Kaliurang. Naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang runtut dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Contoh paragraf naratif. Pada tahun 1959, Awaluddin Syah berusia 8 tahun sering mengunjungi sanggar yang digunakan orang hamba untuk belajar. Awaluddin Syah yang selalu berada di Istana Darud Dunia ini nyaris tidak pernah meninggalkan kamarnya. Hal itu tentu bukan keinginannya, namun perintah Sultan Malik Syah, ayahnya saat itu yang sedang dirundung kecemasan karena istananya sedang dalam bahaya. Karena rasa penasarannya, akhirnya Awaluddin Syah mulai berani meninggalkan kamarnya tanpa sepengetahuan orang hamba atau pengawal istana. Bahkan, sampai di halaman istana raja, Awaluddin Syah sudah sangat bahagia. C. Argumentatif. Paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri penjelasan yang padat terhadap sesuatu agar pembaca percaya. Jenis paragraf ini biasanya menampilkan sumber ide dari pengamatan, analisis, atau pengalaman. Kemudian, paragraf argumentatif akan ditutup dengan kalimat kesimpulan. Contoh paragraf argumentatif yaitu hasil penelitian James Dukerme di majalah Time menunjukkan cakupan peliputan COVID-19 lebih masif dibanding Ebola. Tak jarang berkat konsumsi berita yang tidak sehat tersebut, masyarakat justru kebingungan dan menimbulkan kepanikan berlebih. Kasus yang paling kentara biasanya berkaitan dengan bahasa birokrasi atau pemerintahan dalam merespon COVID-19. Pernyataan-pernyataan kontroversial pemerintah Indonesia jadi bahan empuk dan diproduksi fenomenal oleh media daring. Sebagai contoh, tanggapan Menteri Kesehatan soal masyarakat Indonesia yang kebal COVID-19, nyatanya sampai saat ini kurva kasus COVID-19 tak kunjung berkurang. Kemudian, keraguan pemerintah untuk melakukan lockdown, kebijakan soal mudik, maju mundur PSBB, sampai sengkarut efektivitas vaksinasi. Persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Contohnya, hampir setiap orang menyukai kebersihan, namun tidak semua orang ingin melakukannya. Padahal bagi umat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah sebabnya orang yang menciptakan kebersihan berarti juga memperkokoh keimanannya. Secara fisik, kebersihan juga bisa dirasakan manfaatnya, meski perlu effort lebih untuk bersih-bersih, namun kebersihan juga akan mendatangkan kenyamanan. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf eksposisi atau ekspositorif. Merupakan paragraf yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan.
pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Contohnya, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapat bantuan sekitar 20 juta. Warga yang rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan sekitar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Menurut Tarigan, pola pengembangan paragraf yaitu paragraf perbandingan, paragraf pertanyaan, paragraf sebab akibat, paragraf contoh, paragraf perulangan, dan paragraf definisi. Yang terakhir yaitu transisi. Transisi adalah perekat-perekat atau penghubung antar paragraf. Transisi menunjang kepaduan dan kohesian antar paragraf, sehingga setiap muncul ide baru tetap bergerak pada topik yang sama. Terdapat dua cara memunculkan transisi. Yang pertama, implisit yang tidak dinyatakan dengan penanda transisi tertentu, dan yang kedua ada eksplisit dengan dinyatakan melalui penanda dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kelompok 6. Kami memohon pamit diri. Saya sebagai moderator meminta maaf atas banyaknya kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.